Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Kali ini kita akan mengingat kembali tentang materi masa pubertas. Ayo kita pelajari bersama-sama. Kali ini kita akan mengingat kembali tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah masa bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan masih sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Tahap yang kedua adalah masa balita. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Balita mulai pandai berbicara dengan orang lain. Tahap selanjutnya adalah masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan secara mandiri. Tahap yang selanjutnya adalah masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Masa yang selanjutnya adalah masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga, dan memiliki keturunan. Tahapan yang terakhir adalah lansia atau lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, serta penglihatan dan pendengaran berkurang. Kali ini kita akan mengingat kembali tentang materi perubahan pada masa pubertas. Masa pubertas terjadi pada masa remaja. Saat memasuki masa pubertas, akan terjadi perubahan pada tubuh. Perubahan tersebut dapat terlihat dan dapat juga tak terlihat. Perubahan yang tidak terlihat, misalnya, tubuh mulai menghasilkan hormon reproduksi. Hormon reproduksi berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, hormon reproduksi akan menyebabkan sel telur menjadi matang. Sementara pada laki-laki, hormon reproduksi akan menyebabkan tubuh memproduksi sel sperma. Apabila sel telur dan sel sperma bertemu, terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bayi. Remaja yang telah memasuki masa pubertas akan memiliki ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas antara perempuan dan laki-laki juga berbeda. Remaja perempuan akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Sementara itu, remaja laki-laki akan mengeluarkan sperma. Pada masa pubertas juga terjadi perubahan fisik pada tubuh remaja. Pada perempuan, payudara akan tumbuh untuk mempersiapkan pemberian ASI bagi bayinya kelak. Sementara pada laki-laki, otot laki-laki bertambah kuat. Hal ini diharapkan laki-laki menjadi kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Memasuki masa pubertas akan terjadi perubahan pada tubuh kita. Remaja pasti akan mengalami perubahan fisik, perilaku, dan pematangan fungsi reproduksi.
Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pubertas. Berikut ini adalah persiapan yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, kita dapat mencari informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya adalah menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Yang selanjutnya adalah memilih teman bergaul yang baik. Jangan sampai salah bergaul dan terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan, seperti pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras. Yang selanjutnya adalah berpikir positif dan melakukan hal yang positif. Contohnya adalah mengembangkan hobi, bakat, dan minat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.